Kapak bunga Xuan milik Fu ditebang. Dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti saat membunuh Yi Qing. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan saat dia melambaikan tangannya dan meraung. Yi melebarkan sayapnya, dan sebilah pedang putih kecil muncul di depan kelima jarinya. Dengan kilatan dingin dia bergegas maju dan meraih tenggorokan Geze dengan satu tangan dan menusuk jantungnya dengan tangan lainnya. Kedua telapak tangan Geze sebesar sajadah. Dia mengangkat batu kilangan tinggi-tinggi dan menghancurkannya dengan suara gemuruh yang keras. Batu giling itu berkedip-kedip dengan cahaya hijau dan bergemuruh saat menggelinding di langit. Ini sebenarnya menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Yang paling jauh adalah Li. Dia benar-benar mengeluarkan drum bunga hias dari ikat pinggangnya. Tiba-tiba benda itu tumbuh di tangannya dan berhenti di udara. Dia membanting dengan telapak tangannya, dan suara jenderang mengguncang langit. Tak satu pun dari 4 iblis besar itu kuat, tetapi senjata di tangan mereka telah disempurnakan hingga 100% selama puluhan ribu tahun. Kekuatan artefak mendalam tingkat 9 adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Wu tidak berani meremehkannya. Ekspresi Little Qing juga sedikit berubah. Dia menarik kembali jari-jarinya dan menunjukkan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Dia tidak mengelak atau menghindar. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi kilat. Selain kepalanya, seluruh bagian tubuhnya tiba-tiba menghilang. Semuanya terbentuk dari kekuatan petir. Serangan keempat orang itu tiba dalam sekejap, tetapi mereka tiba-tiba kehilangan target dan bergegas menuju petir yang telah diubah oleh tubuhnya. Hanya permainan drum Li yang tak terlihat menyebabkan mata Little Qing menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia dengan dingin menatapnya. Tidak baik, dia benar-benar berubah menjadi kilat. Serangan 3 orang lainnya meleset dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka ingin mundur, petir tersebut justru menghasilkan daya isap yang kuat yang perlahan menarik mereka bertiga masuk, membuat mereka tidak bisa melepaskan diri. Karena kamu di sini, bersenang-senanglah. Kepala Little Qing berkata dengan dingin dari dalam penjara petir. Sebuah tangan besar muncul dan melingkari mereka bertiga. Dia berkata dengan dingin, petir hijau mendalam kayu Shaoyin Yi. Lampu hijau menyala, dan tangan besar yang terbuat dari petir mengepal di udara. Kekuatan petir langsung mengalir ke tubuh ketiga orang itu, langsung menembus mereka. Seluruh tubuh mereka hangus di luar dan empuk di dalam. Mereka berteriak tanpa henti di dalam petir. Di kejauhan, ekspresi Shang juga berubah saat dia berkata dengan kaget, "Kamu benar-benar berhasil berubah menjadi kilat." Ekspresi Li berubah drastis. Aura ketiga orang itu sepenuhnya tertutupi oleh petir. Jika bukan karena mereka masih berteriak dengan sedih, tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Aura di tubuhnya meroket, dan dia dengan panik menabuh genderang perang. Gelombang suara yang menggemparkan bumi mengguncang langit berubah menjadi serangan tajam yang menyerbu ke penjara petir dan menyebar. Ekspresi Grini dingin. Ketika dia berkata, "Tidak ada gunanya, tubuhku berubah menjadi kilat. Bahkan jika kalian adalah artefak mendalam tingkat 9, kalian tidak dapat melakukan apapun padaku. Hanya Kaisar Jiutian Qi yang bisa melawanku. Karena kamu telah menyinggung perasaanku, kamu harus bersiap untuk mati kapan saja." Ren Fu, Yi, dan Ge semuanya adalah iblis besar di masa lalu. Tetapi di bawah petir ini, tubuh mereka perlahan-lahan roboh karena sengatan listrik. Tiba-tiba, artefak yang mendalam muncul di langit dan jatuh ke penjara petir. Artefak yang dalam itu berbentuk lingkaran dan terus berputar. Lingkaran kekuatan berbentuk cincin muncul di sekitarnya. Dan bahkan ada bintik cahaya bintang yang berkedip terus-menerus. Auranya menyebar, dan rasanya seperti langit telah runtuh, berubah menjadi sungai abadi alam semesta yang berada di luar Jiutian. Saat Bima Sakti menyebar, bintang-bintang di langit berkelap-kelip di dalamnya. Penjara petir sebenarnya menghilang sedikit demi sedikit di bawah kekuatan bintang-bintang di langit. Dengan cepat berkumpul menuju tubuh Grini. Tubuh Grini menghilang menjadi kilat, dan seluruh tubuhnya muncul. Matanya tiba-tiba menyipit, dan dia membelalak
karena terkejut. Dia berteriak tanpa sadar, "Bola persenjataan istana tertinggi, bukankah kamu bilang dia sudah mati?" Di sungai abadi alam semesta, sosok Shang muncul dan dia menghela nafas sakit hati. Spiritualitasnya memang akan hancur. Kecuali saya tidak punya pilihan lain, saya juga tidak mau menggunakannya. Little Blue, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Kejar aku. Ekspresi Greenie sangat jelek. Keduanya saling berhadapan di langit. Di satu sisi ada sungai abadi, dan di sisi lain ada penjara petir, mengubah langit menjadi dua warna yang sangat berbeda. Ikuti kamu, lelucon yang luar biasa. Saya memiliki tubuh kuno yang lahir dengan langit dan bumi. Selama saya terus maju, akan ada hari di mana saya dapat memahami semua aturan dan melangkah ke alam ketuhanan 10 arah. Tapi bagaimana denganmu? Greenie mencibir dengan nada menghina. Anda hanyalah salah satu dari banyak ahli yang telah ada selama miliaran tahun. Cepat atau lambat Anda akan hancur. Apa hakmu agar aku mengikutimu? Shang sedikit mengangkat kelopak matanya dan pandangannya terfokus. Karena aku akan melangkah ke alam ketuhanan 10 arah sebelum kamu. Seluruh tubuh Little Ching bergetar. Di bawah tatapan Shang yang seperti bintang, dia benar-benar merasa percaya padanya. Namun alasan masih tetap berlaku dan dia mencibir. Kata-kata ini telah diucapkan berkali-kali oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dalam miliaran tahun terakhir. Dia mendengus dengan jijik. Karena kamu masih bisa menggunakan bola senjata istana tertinggi akan merepotkan bagiku untuk membunuh para minion ini. Kalau begitu, lupakan masalah hari ini. Kamu sendirian. Dia menyingkirkan penjara petir dan berubah menjadi sambaran petir, hendak menerobos langit dan pergi. Shang berkata dengan acuh tak acuh, bola persenjataan istana tertinggi akan habis setiap kali digunakan. Karena aku telah bergerak, aku harus membuatmu tetap di sini. Jika tidak, kesempatan berikutnya akan lebih kecil lagi. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut, menyentuh simbol iblis aneh di bola armilari. Karakter kecebong emas mengalir keluar dari simbol, melayang di udara dan menghilang satu persatu. Jika Li Yunxiao ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karakter kecebong emas itu sama dengan yang dia lihat di teknik Dewa Alam Agung, teknik Dewa Penciptaan Agung, dan Gunung Meru. Namun, ada banyak karakter langka yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seni Crepe Myrtle, pergeseran bintang, Shang bernyanyi dengan lembut. Bima sakti terbentang dari tangannya, menutupi langit dan bumi, menggantikan seluruh langit di atas dataran iblis. Langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi malam. Bima sakti mengalir dan langit dipenuhi bintang. Cahaya petir Little Ching tiba-tiba terhalang, tidak mampu menembus pengepungan bintang. Sosoknya muncul memperlihatkan ekspresi serius. Ini adalah batas turunan dari bola armilari. Di bawah bintang siklus surgawi, bahkan Kaisar Zhu Tianqi tidak dapat menerobos. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Shang memandang Little Ching dengan acuh tak acuh, tapi matanya menjadi semakin dingin. Wajah Little Ching menunjukkan kemarahan, dan dia mencibir. Jika kamu memiliki budidaya puncak Jiutian, kamu dapat menggunakan bintang siklus surgawi dan seni Crepe Myrtle secara ekstrim. Bahkan ahli alam dewa mungkin tidak dapat menerobos. Tapi sekarang, mari kita lihat dulu kultivasi Anda sendiri. Ching kecil meraung dan tubuhnya berubah menjadi penjara petir, terus berkembang. Dia berteriak, "Lagi pula, aku bisa merasakan bahwa bola armilari sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Karena kamu ingin mati, aku akan membiarkan kamu dan harta ras iblis dikuburkan di langit di atas dataran iblis." Tak berujung. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Hukum surga, petir." Di langit malam terdengar suara guntur, diikuti seberkas cahaya, menerobos langit malam, jatuh ke tubuh Little Ching, menyinari tubuhnya dengan kilat dan perlahan membuka langit malam. Pada saat ini, dua pria berjubah hitam tiba-tiba berhenti di sebuah gua di dataran iblis. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini fluktuasi kekuatan aturan. Sepertinya itu adalah aturan surga. Siapa pemuda itu? Auranya sangat aneh,
Aku tidak bisa merasakan wilayahnya sama sekali, tapi dia benar-benar bisa memadatkan kekuatan aturan. Dia pasti Kaisar Yu Tianwu. Kaisar Wu. Tetapi mengapa hanya ada kekuatan aturan tetapi tidak ada sedikit pun fluktuasi Kaisar Qi? Ini agak aneh. Ada terlalu banyak orang yang mampu di dunia ini. Senjata Xuan apa yang ada di tangan anak ras iblis itu? Apakah Anda mengenalinya? Tuhan yang tahu apa itu. Bahkan aku merasakan sedikit jantung berdebar. Seharusnya itu adalah eksistensi kelas atas di antara peringkat ke-9, kan? Peringkat ke-9? Mungkinkah itu senjata Xuan pangkat tertinggi? Apakah menurut Anda senjata Xuan pangkat tertinggi adalah kubis? Kecuali perahu Nuh, saya belum pernah mendengar tentang senjata Xuan pangkat tertinggi kedua. Di masa lalu, pedang bintang pemotong Gufei yang disebut pangkat tertinggi, tetapi kenyataannya itu hanya pangkat ke-9. Senjata Xuan berbentuk bola di tangan anak laki-laki ras iblis harus berada pada level yang sama dengan pedang bintang pemotong. Mungkin, tapi aku selalu merasa tidak sesederhana itu. Siapa yang peduli? Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita mulai bisnisnya. Ras iblis telah ada di alam surga seni bela diri lebih lama dari ras manusia. Jadi wajar jika mereka memiliki beberapa harta karun tertinggi. Bintang dan bulan ilusi bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Ayo pergi, Raja Tikus elemen api sepertinya telah memperhatikan kita. Mereka tidak menggerakkan kaki mereka, tetapi tubuh mereka perlahan-lahan bergerak maju mundur di dalam gua. Di langit, di atas, dataran iblis, wajah Shang sangat serius. Meskipun dia memiliki bola senjata istana tertinggi, dia yakin bahwa dia tidak dapat dikalahkan. Tapi jika dia ingin menaklukkan King, dia takut Armillary Sphere akan menghabiskan banyak energi, dan itu akan terlalu berat untuk dia tanggung. Apa? Anda ingin menaklukkan saya, tetapi Anda tidak berani melakukannya. Mungkinkah kamu benar-benar ingin menaklukkanku dengan lidahmu yang fasih? Petir biru muncul di tangan King dan membentuk pedang cahaya guntur. Dia memegangnya di tangannya dan berdiri dengan bangga di langit. Baiklah, aku akan menaklukkanmu dan menemukan tubuh aslimu. Semua konsumsi energi akan sepadan. Mata Shang menjadi gelap dan dia akhirnya mengambil keputusan. Bintang-bintang di langit sepertinya terpengaruh oleh tekadnya dan satu demi satu menjadi lebih terang. Langit malam tampak semakin gelap dan penjara guntur dan petir tampak tertekan dan perlahan meredup. Bola persenjataan istana tertinggi adalah harta berharga yang diwariskan dalam ras iblis sejak zaman kuno dan dipuja seperti benda dewa. Dikatakan bahwa itu berisi rahasia menjadi dewa dan kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada perahu Nuh milik umat manusia, tetapi hanya beberapa anggota ras iblis yang sangat kuno yang mengetahuinya. Ekspresi Qing akhirnya berubah. Dia jelas mengetahui kekuatan senjata Xuan ini, tapi dia tidak tahu sejauh mana Shang bisa menggunakan kekuatan Armillary Sphere. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan 1/10 kekuatan Armillary Sphere, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tapi untungnya, kekuatan Shang hanya ada di alam Grandmaster seni bela diri, dan aura Armillary Sphere lemah. Jadi dia seharusnya memiliki kesempatan untuk menerobos. Turunkan aku dulu, tebasan cahaya guntur. Pedang panjang di tangan Qing meraung, dan menjadi semakin besar di langit. Penjara guntur juga muncul, dan kekuatan biru guntur dan kilat membelah sepanjang malam menjadi dua, menebas ke arah Shang.